Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk peserta didik, anak-anak siswa-siswi MTS Hasyim Asy'ari Kota Batu, khususnya kelas 7 GHI, yang Kamis hari ini waktunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi teks cerita fantasi. Sudah dipersiapkan? Untuk buku tulisnya harus dipersiapkan dulu ya. Siapkan niat, siapkan kesempatan juga untuk memberikan terbaik dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Ari. Bagus. Tentunya buku paket di halaman 43, silakan dibuka. Ini tentang bab cerita fantasi yang kemarin anak-anak sudah membuat pohon cerita fantasi. Yang belum, ayo segera dikumpulkan. Sampai hari Sabtu batas waktunya. Pengumpulan tugas harus diingat-ingat wajib dikerjakan. Karena sebentar lagi juga ada penilaian akhir semester 1. Jadi tambahan-tambahan ya untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan segera dikerjakan. Yang kemarin sudah mencatat untuk teks cerita fantasi dan untuk pagi hari ini Pak Ade akan mengulas kembali tentang pengertian teks cerita fantasi itu sendiri ya. Berfantasi ini tentunya adalah berimajinasi. Pasti anak-anak ini sering berimajinasi ya, ingin menjadi seorang pilot atau ingin menjadi astronot. Nah, seperti itu. Berimajinasi boleh, siapa tahu nanti bisa menjadi kenyataan ya. Baik anak-anak, untuk pengertian dari teks cerita fantasi ini sudah ada di kata pengantar ya. Tentunya cerita fantasi itu memang penting. Ini bisa melatih kreativitas lah kan. Jadi cerita fantasi ini yang paling terkenal adalah film Harry Potter yang sudah ada novelnya juga. Mungkin di antara kalian sudah pernah membaca untuk novel dari Harry Potter seperti itu ya. Banyak sekali ini dari contoh-contoh novel yang sudah ada pada gambar buku paket. Ini ada di Pulau Komodo juga seperti itu. Jadi berfantasi, berimajinasi, keluarkan imajinasi kalian anak-anak seperti itu. Teks yang berimajinasi kepada penulis. Jadi anak-anak berhak untuk berimajinasi dalam implementasi ataupun dikeluarkan dalam sebuah tulisan seperti itu ya. Lanjut anak-anak, untuk fantasi ini ada fantasi aktif ya dan juga fantasi pasif. Pengertiannya sudah tertera di sini. Kalau aktif itu yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi anak-anak memiliki kemauan ingin belajar. Lah, kalau contohnya ini adalah seorang perancang, pelukis dan penulis. Banyak sekali contohnya di sini. Perancang. Ketika orang bekerja sebagai perancang busana ataupun perancang arsitektur ya dan lain sebagainya, pasti anak-anak ini bisa memahami, oh perancang ini pasti bisa memiliki imajinasi yang sangat kuat. Variasi-variasi imajinasi sangat banyak kepada seorang perancang. Yang selanjutnya adalah pelukis. Tidak mungkin pelukis hanya menggambarkan satu lukisan saja pada titik tertentu. Pelukis memiliki banyak imajinasi, gambaran-gambaran umum, gambaran-gambaran yang harus dilukiskan di sebuah kanvas. Dan yang ketiga adalah penulis ini. Penulis bisa diartikan di sini adalah penulis novel, penulis buku. Jadi seorang penulis ini juga harus berimajinasi agar tulisan ini bisa dipahami oleh pembacanya. Seperti itu anak-anak. Paham sampai sini kepada fantasi aktifnya? Insya Allah paham ya. Dan yang selanjutnya adalah fantasi pasif. Nah, yang pasif ini tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi itu hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan saja. Contohnya adalah melamun. Pasti anak-anak ini juga sering melamun ketika waktu sekolah dasar, di sekolah kesepian, melamun, memikirkan hal sesuatu, menjadi melamun. Ini pasti anak-anak pernah melakukan. Seperti hal ini juga Pak Ari. Melamun ketika ada sesuatu hal yang dipikirkan. Jadi perasaan melamun ini wujud di fantasi pasif. Kok bisa muncul? Kenapa Pak Ari? Iya, ini dari alam sadar kita ya. Jadi untuk melamun ini pasti terwujudkan dengan fantasi pasif. Baik, sudah jelas sampai sini anak-anak ya? Lanjut lagi, ini yang bagian A di halaman buku paket 45 adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang pertama, dalam pembangunan cerita fantasi pasti harus ada identifikasi karakteristik unsur.
agar menjadi kekuatan kesinambungan teks yang padu dalam sebuah cerita fantasi. Di sini ada contoh novel Kekuatan Ekor Biru Nataga. Si penulis ini mengimplementasikan, berimajinasi kekuatan ekor biru nataga. Jadi nataga ini adalah ibaratkan adalah seekor burung lah ya, kekuatan-kekuatan seekor burung nagata, nataga seperti itu maksudnya. Ini bisa menjadi kekuatan. Apa sih di balik kekuatan ekornya dari nataga ini? Nah, ini dijabarkan dalam teks yang ada di buku paket seperti itu. Untuk ringkasan-ringkasan sendiri anak-anak, pasti banyak sekali contoh-contoh teks fantasi yang ada di buku paket. Jadi anak-anak bisa melihatnya juga dan membacanya sampai tuntas agar bisa menjadi pemahaman yang aktif seperti itu ya, pahaman yang lebih baik lagi seperti itu. Ini dijelaskan juga yang sudah ada dalam ringkasan. Nono si anak rembulan berangkat sendiri ya. Di sini adalah berangkat sendiri teksnya. Berangkat sendiri berlibur ke Wlingi. Lah, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wlingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Jadi novel ini berfantasi ketika si anak rembulan ini pergi ke rumah Mbah Sastro ya di Blitar. Jadi imajinasi sudah dituangkan di sini. Pasti nanti anak-anak juga harus membuat teks cerita fantasi sendiri ya. Seperti itu. Untuk materi ini ada contoh-contoh yang ada di kolom-kolom seperti itu. Ada ciri umum tentunya di cerita fantasi ya. Nanti untuk ciri umum bisa saya sampaikan di selanjutnya.